Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita masuk materi, mari kita sama-sama mengamati gambar berikut ini. Untuk gambar pertama, ada ruang kelas. Untuk gambar kedua, ada gambar rumah dan lingkungan di sekitarnya. Nah, kedua gambar tersebut merupakan gambar ruang. Apa sih yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Untuk terwujudnya interaksi antar ruang harus memenuhi 3 faktor. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, faktor-faktor atau syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang ada 3. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi apabila wilayah-wilayah menghasilkan komoditas yang berbeda. Apabila masing-masing wilayah mengalami kelebihan atau surplus produksi komoditas dan saling membutuhkan, maka terjadi interaksi di antara kedua wilayah tersebut. Contohnya, wilayah A penghasil sayuran, sedangkan wilayah B penghasil ikan. Padahal wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran. Maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Syarat terjadinya interaksi antar ruang yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A biasa membeli ikan ke wilayah B, tetapi diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Nah, wilayah C lebih dekat jaraknya dari wilayah A, sehingga ongkos transportasi lebih murah. Maka para pembeli dari wilayah A pastinya akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B pasti melemah. Syarat terjadinya interaksi antar ruang yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau biasa disebut dengan transferability. Jika biaya untuk pemindahan atau pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang pasti tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga pasti sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak juga termasuk salah satu hal yang mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan mahal. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, itulah tadi konsep ruang, pengertian interaksi antar ruang, serta syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya sangat mudah. Ibu minta kalian untuk menyebutkan 5 contoh interaksi antar ruang, kemudian di-upload tugasnya ke link yang Ibu bagikan.
Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Tetap semangat dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.